Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat semua ya. Welcome to Indonesia. Hari ini saya sudah ada di Indonesia dan cuti, dan mungkin cutinya agak sedikit lama ya dibanding cuti-cuti sebelumnya. Jadi hari ini aku akan sharing-sharing sebenarnya syarat untuk cuti ke Indonesia atau pelaku perjalanan internasional dari semua negara masuk ke Indonesia itu syaratnya apa aja. Jadi nggak cuma untuk TKI saja, pelajar, diplomat, semuanya. Pokoknya semua orang pelaku perjalanan internasional yang berasal dari semua negara masuk ke Indonesia itu syaratnya apa aja. Misalkan di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi kemarin waktu cuti itu, ketika tiba di Bandara Soekarno-Hatta, kita nggak sama sekali ditanyakan vaksin itu enggak. Kemudian aplikasi mungkin Peduli Lindungi atau yang terbaru apa aku lupa namanya, itu nggak sama sekali ditanyakan. Jadi ketika kalian turun dari pesawat, kalian tinggal ngikutin aja teman-teman. Yang pertama ngikutin aja teman-teman arahnya kemana. Kemudian yang kedua kalian juga bisa biar tahu aja sih, jadi nggak asal ngikut aja gitu. Kalian bisa baca-baca di papan-papan petunjuk. Jadi layar-layar itu ada petunjuknya. Bagasi dan klaim, kemudian imigrasi itu harus kemana, ke kanan, ke kiri. Jadi kalian sambil baca-baca, sambil ngikutin aja, oke? Kemudian kalian ngikutin, terus kalian akan diarahkan ke kantor imigrasi stamp paspor kalian. Jadi di sana kalau sudah di stamp, kalian akan diminta paspor kalian. Kalau perlu ditunjukkan boarding pass kalian, itu kalau perlu. Intinya paspor aja sih. Setelah kalian mendapatkan stamp paspor itu, kalian diarahkan untuk mengambil bagasi kalian masing-masing. Di situ rame banget, tapi tergantung penerbangannya sih. Kalau kalian datangnya bareng-bareng ya akan rame, tapi kalau sepi ya sepi aja. Oke? Kemudian setelah ngambil, ingat ya kalian punya stiker untuk yang nebus si bagasi kalian yang dititipin. Oke? Jangan sampai stiker itu hilang. Kemudian setelah koper kalian ambil, kalian akan mengarah ke gerbang untuk scan barcode ACD. Oke, jadi di sini yang masalah utamanya karena banyak teman-teman khususnya TKW itu yang mungkin pada nggak tahu, dan karena dikiranya sudah terbuka lebar gitu. Jadi kalau cuti ya cuti-cuti aja gitu. Ternyata enggak. Satu-satunya syarat yang harus kalian masih lakukan adalah daftar ACD, oke? Daftarnya gampang banget, jadi buat teman-teman semuanya pengen daftar itu paling cuma 1 menit beres. Dan itu gampang banget, nanti aku akan sharing gimana caranya daftar ACD. Dan kemarin ketika aku tanya ada TKW yang belum buat sama petugasnya, Pak ini bisa nggak usah buat di ini karena nggak ada internetnya, dibantu nulis aja sama petugasnya. Katanya usahakan pakai yang internet aja, jadi untuk yang nulis kayaknya karena di situ rame banget, jadi usahakan jangan yang berharap dari nulis-nulis manual itu sih. Jadi untuk teman-teman yang cuti ke Indonesia, syaratnya cuma itu aja, daftar ACD aja, jadi nggak pakai ribet, tapi tetap harus dilakukan. Jadi ada kerjasama antara warga negara Indonesia atau siapapun yang masuk ke Indonesia dengan petugas yang ada di bandara. Jadi untuk memudahkan saja, usahakan sebelum terbang. Karena apa? Kalau di bandara Indonesia, itu ketika tiba bareng-bareng, dan yang pertama, internetnya yang pakai sebegitu banyaknya. Yang kedua, belum tentu HP kalian tuh bagus gitu loh. Jadi kan ada tuh HP yang model-model lama kayak rebutan sinyalnya tuh susah gitu loh. Dibanding HP-HP terbaru sekali masuk ke WiFi di Bandara Soekarno-Hatta itu langsung nyambung. Tapi untuk teman-teman ibu-ibu terutama yang udah lansia itu kayak HP-nya biasa-biasa aja gitu. Jadi agak susah nangkep sinyal WiFi itu dan sulit untuk membuat daftar ACD, oke? Jadi buat teman-teman semuanya usahakan daftar sebelum terbang saja, dan itu syaratnya gampang banget. Pokoknya sehari 2 hari sebelum terbang itu pun bisa. Kemarin aku waktu nyampe di bandara mana ya, di Bandara Riyadh itu aku baru daftar. Jadi nggak ketika sebelum aku terbang, tidak. Ketika sampai di Bandara Riyadh aku baru daftar. Setelah ACD itu, kalau kalian pengen daftarin email HP kalian masing-masing, itu nanti tinggal belok ke kanan aja, oke? Jadi setelah daftar ACD, scan barcode-nya, langsung kalau kalian pengen daftar email HP. Tapi kalau enggak ya langsung udah pulang gitu aja. Jadi pokoknya teman-teman yang pengen cuti ke Indonesia atau terbang ke Indonesia, syaratnya cuma satu dan kalian harus lakukan, karena di sini dibutuhkan kerjasama antara PPLN dan juga petugas yang ada di bandara, yaitu daftar ACD saja, oke? Jadi untuk membuat daftar ACD untuk keperluan bagasi yang kalian bawa dari luar negeri, silahkan kalian masuk ke Google, kemudian ketik aja daftar ACD. Kemudian dicari, dan di sini ada acdbeacukai.co.id.
Kalian tinggal klik aja, silahkan, kemudian tampilannya seperti ini. Anda memiliki data tersimpan pada cache, apakah ingin memuat? Pilih tidak untuk menghapus data. Oke, tidak. Jadi tampilannya seperti ini pilihan bahasa Indonesia, biarin, soalnya biasanya dari bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Kemudian nama lengkap kalian, misalkan siapa. Jadi ditulis aja nama lengkapnya siapa, email ini boleh diisi, boleh tidak, oke. Kemudian nomor paspor ini yang tertulis di depan halaman paspor kalian yang ada fotonya, oke. Kemudian kebangsaan, pilih negara Indonesia. Tanggal lahir, tanggal, bulan, dan juga tahun ditulis aja. Kemudian untuk pekerjaannya, kalau saya biasanya pekerjaan lainnya aja. Kemudian setelah pekerjaan, alamat di Indonesianya, misalkan kalian tinggal di hotel atau alamat tinggalnya di mana. Misalkan jalan apa, RT RW, nomor, kabupaten, kecamatan, desa, pokoknya ditulis semuanya aja sih, nggak ada salahnya, oke. Kemudian tempat kedatangan di mana tempat kalian masuk ke Indonesianya untuk kali pertama. Misalkan kalian dari luar negeri terus tiba di Bandara Soekarno-Hatta, ya kalian ketik aja di Jakarta Soekarno-Hatta. Tapi kalau kalian dari luar negeri terus mendarat pertama kalinya di Surabaya, berarti ya kalian tulis di Bandara Surabaya. Pokoknya tempat kedatangan pertama ketika masuk di Indonesia, oke. Kemudian untuk nomor penerbangan, pelayaran, dan pengangkutan yang lainnya, pokoknya patokannya itu di penerbangan yang terakhir ketika masuk ke Indonesia, di pelayaran yang terakhir ketika masuk di Indonesia, kalau kalian transit. Tapi kalau kalian penerbangan langsung, ya berarti ya tiket itu aja sih, oke. Kemudian untuk tanggal kedatangannya, tanggal berapa, sesuai dengan tiket yang terakhir ketika masuk ke Indonesia, bukan sesuai dengan tiket yang ketika kalian terbang, oke. Silahkan aja diisi. Kemudian kalau sudah, tinggal diklik yang next ini aja, oke. Kemudian ini ada data selanjutnya, jumlah bagasi yang dibawa. Ini adalah bagasi yang dengan tangan kalian. Kalau kalian bawanya 2 tas, ya berarti tulis 2 tas. Tapi kalau bawanya 1 tas, ya berarti tulis 1 tas. Untuk bagasi yang tidak datang bersamaan ini adalah bagasi yang dititipkan. Kalian nitipin ke bagasi berapa koper, berapa tas, itu ditulis aja berapa jumlahnya, bukan berapa kilonya, oke. Kemudian jumlah anggota keluarga yang bepergian bersama. Jadi misalkan kalian datang sendiri, ya tulis aja sendiri. Tapi kalau kalian datang sama anak, ya berarti tulis jumlah anggota keluarga yang datang bersama, misalkan 1 atau 2, kayak gitulah. Setelah itu ketik aja next. Kita lihat, oh ya, pokoknya kalau kalian tidak membawa barang-barang yang sudah tertulis di sini, udah biarin aja. Tinggal ketik aja next. Sedangkan ini adalah untuk pendaftaran IMEI ya, IMEI 1, IMEI 2. Ini bisa dilihat di kardus atau di settingnya juga bisa. Kemudian merek, tipenya berapa, RAM-nya berapa, kapasitasnya berapa. Kalau tidak, ya udah ketik aja next. Kemudian setelah ini dicentang aja dan dikirim. Kita tunggu, dan ini adalah barcode yang nanti akan kalian setorkan. Kalian bisa download QR ataupun di screenshot juga bisa. Dan ini udah selesai.